Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Sandek 45. Akhirnya kita bisa upload lagi di channel Sandek 45 kesayangan kita ya kan guys ya. Nah, episode ke 165 akan kita lanjutkan di channel Sandek 45 saja ya kan guys ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita lanjutkan. Xiaoyan pun meminta agar orang tua itu tidak menyerah begitu saja, karena jika menyerah maka hidupnya sudah tidak ada artinya lagi. Orang tua itu langsung bangkit dan bertanya apa yang harus dia lakukan, sedangkan dirinya sudah sangat lama terus mencari dan selalu saja kecewa. Xiaoyan yang mendengarnya hanya terdiam, bahkan merasa aneh dengan sikap orang tua ini. Hingga orang tua itu kembali memutuskan untuk segera tidur. Xiaoyan pun bergumam, jika besok orang tua ini pasti akan lupa dan akan mencari sesuatu yang dia inginkan lagi. Terlihat Xiaoyan tersandar sambil mengingat Sun Er karena tempat ini sangat indah dan tenang. Namun seketika Xiaoyan tersadar jika dia di sini bukan untuk liburan melainkan untuk mencari intisari darah Huang Kuan. Xiaoyan pun membayangkan sesuatu yang akan terjadi kepadanya jika dia tidak menemukan intisari itu. Jika dia tidak menemukan intisari itu, maka dia akan menjadi tua bersama orang tua ini dan hanya bisa melakukan hal-hal yang konyol. Hal ini tentu membuat Xiaoyan merasa jika nasibnya akan sama dengan orang tua itu. Seketika Xiaoyan bangkit dan mengambil sisa tulang ikan mereka dan membuatnya sebagai senjatanya. Dan Xiaoyan pun menulis sebuah kata-kata di batang pohon. Lalu dia berkata jika dia kehilangan api surgawi dan dokinya, namun dia masih memiliki teknik dan kekuatan. Tulisan di pohon itu memiliki arti, cinta yang pucat masih lebih baik daripada ingatan terbaik. Malam berlalu dengan cepat. Xiaoyan tidak sadar jika dirinya tertidur. Sebelum dia bangun dan melihat orang tua itu sedang membaca apa yang sudah Xiaoyan tulis semalaman di pohon. Sosok tua itu terus membaca hingga dia merasa penasaran lalu meminta Xiaoyan untuk menceritakan tentang dunia luar. Xiaoyan pun dengan senang hati akan menceritakan pengalamannya kepada sosok tua itu. Xiaoyan sepertinya mengawali cerita sejak dia masih berumur 5 tahun sampai rencananya untuk menyelamatkan ayahnya dan menikah bersama Sun Er yang akan dipimpin oleh gurunya. Di sini sosok tua itu mendengarkan kisah tentang Xiaoyan hingga akhirnya dia berkata, "Jika dewa akan memberkatimu." Di sini orang tua itu juga berkata, "Jadi di dunia luar kekuatan tertinggi adalah puncak dari Dao Sheng. Dalam waktu lama belum ada yang mencapai Dao Di." Xiaoyan menjawab, "Semenjak Kaisar Tao Se, belum ada seorang pun yang mencapai tingkat Dao Di." Orang tua itu tersenyum lalu berkata, "Tidak heran jika di dunia saat ini tidak ada lagi hal yang membuat seseorang perlu dipromosikan menjadi Dao Di." Xiaoyan terkejut karena tiba-tiba hutan itu bergetar hebat. Orang tua itu kembali berkata, "Jadi di benua ini tidak ada orang yang bisa menjadi Dao Di." Xiaoyan yang khawatir berteriak memanggil orang tua itu. Sebelum orang tua itu menggantung di udara dengan partikel berwarna emas mengelilingi tubuhnya. Xiaoyan yang melihat ini sangat tercengang sebelum sosok tua itu berterima kasih kepada dirinya karena telah menemaninya beberapa hari dan dia sudah lama tidak pernah sesenang ini. Sambil menggenggam sebuah esensi yang berwarna emas terang, lalu orang tua itu memasukkannya ke dalam tubuh Xiaoyan. Serambi dia berkata jika dia akan memberikan warisannya kepada Xiaoyan.
Setelah itu selesai, sosok tua itu berubah menjadi cahaya emas, membuat Xiaoyan berteriak karena dia tidak sempat untuk mengucapkan terima kasih. Seketika Xiaoyan terlempar oleh ledakan dalam sekejap mata. Xiaoyan tersadar, ternyata dia telah kembali ke dunia luar. Bahkan Yao Ming terkejut karena baru setengah jam Xiaoyan pergi. Bagaimana bisa secepat itu? Xiaoyan yang mendengar hanya setengah jam membuat dia terkejut. Dengan wajah lelahnya Xiaoyan menatap prasasti itu yang terus memancarkan cahaya emas. Bahkan Yao Ming menyadari jika Xiaoyan telah menerima warisan. Yao Ming dengan senang bertanya, bagaimana penampilan Huang Kuan? Mendengar itu Xiaoyan kembali mengingat kisah yang dia lalui bersama orang tua itu sambil tersenyum. Namun mereka dikejutkan oleh ledakan dari tempat Medusa yang sedang menjalani penerimaan warisan. Ternyata di sana Medusa tidak sadarkan diri, bahkan dia mengamuk dan membuat formasi itu hancur lebur. Di sini semua orang yang melihat keadaan Medusa menjadi sangat khawatir. Bahkan King Lin menggunakan skillnya agar Medusa tidak mengamuk dan tak terkendali. Xiao Yishan yang mengira King Lin akan berhasil menekan Medusa membuat dia menjadi sedikit tenang. Namun ternyata itu tidak bisa bertahan lama. Medusa yang tidak sadar bahkan membuat orang-orang di sekitarnya terlempar. King Lin mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Di sini Xiao Yishan dan King Lin hanya tercengang melihat Medusa terus saja mengamuk. Xiao Yishan yang tidak ingin membiarkan Medusa terus mengamuk langsung menggunakan tubuh racunnya untuk menekan Medusa. Namun sepersekian detik kemudian Xiaoyan pun sudah datang dan menanyakan apa yang telah terjadi kepada Medusa. Setelah mengamati, akhirnya Xiaoyan sadar jika kesadaran Medusa telah diambil alih oleh garis keturunan piton 7 warna penelan surga. Saat orang tidak memiliki cara untuk menghentikannya, Xiaoyan tersenyum sambil menekan dadanya seraya berkata, jika ini sangat kebetulan, dia bisa mencobanya untuk membantu Medusa. Saat itulah semua orang dari suku Piton 9 Tanah yang tenang terkejut menyadari jika apa yang dikeluarkan Xiaoyan adalah intisari dari darah iblis Sain Huang Kuan yang legendaris. Terlihat Yao Ming membenarkan apa yang menjadi pertanyaan dari orang-orangnya jika Xiaoyan berhasil mendapatkan pengakuan dari Huang Kuan. Di sisi lain Xiaoyan menekan Medusa. Bahkan di sini terlihat jika Medusa berlahan-lahan tersadar dengan beberapa kali memanggil-manggil nama Xiao Xiao. Xiaoyan pun langsung menekan energi dari intisari dari Huang Kuan ke kening Medusa, membuat Medusa seketika meraung dan meledakkan energi yang besar, membuat semua orang di sana harus berlindung dari sapuan energi yang dipancarkan oleh Medusa. Xiaoyan yang melihat itu sadar jika yang dilakukannya berhasil. Dia pun tersenyum lalu berkata jika mereka hanya tinggal menunggu Medusa sadar saja. Di sisi lain terlihat Medusa dengan paras yang sangat cantik dan anggun mengapung di tengah 9 mata air yang tenang. Kelompok Xiaoyan yang sudah tidak mengkhawatirkan keadaan Medusa terlihat jika Xiaoyan sedang berbincang dengan Yao Ming. Di sini Xiaoyan meminta maaf karena dia telah menggunakan esensi darah iblis Sain tanpa izin Yao Ming karena keadaan darurat. Yao Ming pun menjelaskan jika itu adalah warisan suku Piton 9 Tanah, namun tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan warisannya. Jadi karena Xiaoyan yang mendapatkannya, Yao Ming berkata jika Xiaoyan bisa menggunakannya untuk apa saja apapun jika Xiaoyan mau. Mendengar itu membuat para bawahan Yao Ming sangat terkejut karena bagaimanapun esensi darah itu sangat penting bagi suku mereka. Namun di sini Xiaoyan membagi esensi itu dengan Yao Ming. Hal ini membuat Yao Ming dan yang lainnya sangat terkejut dengan apa yang Xiaoyan lakukan.
Yao Ming dan bawahannya sangat bahagia, bahkan mereka beberapa kali berterima kasih kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun mengutarakan keinginannya jika dia ingin membuat suku Piton 9 Tanah menjadi pasukan kedua terbesar di antara 3 suku binatang kuno. Cerita pun berlanjut di mana Xiaoyan duduk di tepi 9 mata air yang tenang menunggu para wanita cantiknya berkultivasi. Terlihat di sana Medusa sedang menyerap energi dan kekuatannya akan meningkat melampaui Xiao Yishan dan King Lin. Xiaoyan pun terus memperhatikan intisari dari darah Huang Quan. Dia memutuskan untuk menyisakan sedikit untuk Yao Lao dan Sun Er agar kekuatan mereka juga bisa meningkat dengan pesat. Xiaoyan pun kembali mengingat kata-kata dari Huang Quan. Bahkan dia berpikir jika tidak bisa menembus Daodi, maka mereka juga akan tersesat di ruang hampa seperti dialami Demon Saint, yaitu Huang Quan. Namun Xiaoyan teringat kepada orang-orang yang dia sayangi, hingga dia kembali berpikir jika dia harus terus berjuang untuk melindungi keluarganya dan orang-orang yang dia sayangi. Xiaoyan pun berkata, jika semua ini bukan tentang kekuatan dan untuk dipromosikan menjadi Daodi, akan dia pikirkan setelah dia berada di puncak Daoseng. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Di kedalaman tanah terlarang di wilayah suku Piton 9 Tanah yang tenang, terlihat Yao Ming meledakkan sebuah kekuatan yang sangat besar. Bahkan kita melihat Yao Ming tersenyum bahagia sambil berkata, jika dia sudah menduga esensi darah dari Demon Saint bisa membantunya menembus puncak bintang 9 Daoseng dalam sekejap mata. Beberapa bawahannya juga mengucapkan selamat atas pencapaian Yao Ming selaku ketua suku mereka, sambil menyerukan jika suku Piton 9 Tanah tidak perlu khawatir lagi karena dengan ini suku mereka tidak akan diremehkan lagi. Namun Yao Ming berkata, semua ini belum cukup jika masih bergantung kepadanya. Yao Ming ingin semua orang di sukunya meningkatkan kekuatan dan mereka membentuk aliansi yang bisa mereka andalkan. Yao Ming menegaskan, jika semua itu telah terwujud, baru bisa suku Piton 9 Tanah dikatakan bangkit. Di sela perbincangan Yao Ming bersama bawahannya, dia mendengar ledakan di sebuah perbukitan. Di dekat mereka ternyata itu adalah Xiaoyan yang sedang berlatih. Ternyata Xiaoyan telah menembus Daoseng bintang 1. Hal ini membuat Yao Ming cukup senang. Bahkan menurutnya pencapaiannya tidak seberapa dibandingkan apa yang telah Xiaoyan capai. Itu lebih mengerikan. Dengan begitu masa depan yang cerah menanti Xiaoyan. Ternyata sebelum Yao Ming mengasingkan diri, dia meminta bawahannya untuk menyelidiki sesuatu. Setelah mendengar kabar tentang hasil penyelidikan itu, Yao Ming puas dan mereka langsung melesat. Cerita berpindah di mana kita dibawa ke ruang kosong. Di sini terlihat orang-orang dari suku Ponik Iblis Surga. Bahkan diperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Peng Huang. Dia adalah pemimpin suku Ponik Iblis Surga yang berada di tingkat menengah bintang 2 Daoseng. Di sini Peng Huang sedang berbincang membahas misi mereka membantu suku Naga Void kuno yang berkhianat untuk menyerang Pulau Naga Timur, yaitu kelompok Jian. Namun di tengah-tengah perbincangan itu, energi besar berfluktuasi dan langsung memunculkan serangan sambil terdengar suara meminta suku Ponik Iblis Surga untuk berhenti bermimpi. Dan saat itu juga kapal orang-orang Ponik Iblis Surga dihancurkan berkeping-keping. Hal ini membuat Peng Huang sangat marah. Bahkan dia berteriak sambil menyerang fluktuasi energi kelompok Xiaoyan dengan doki yang berwujud burung poni.
Akhirnya kelompok Xiaoyan dan Yao Ming muncul sambil menyapa dengan nada yang mengejek. Orang-orang dari suku Ponik Iblis Surga sangat terkejut ketika mereka melihat Yao Ming masih hidup, karena yang mereka tahu Yao Ming telah tiada sejak lama. Di sini bahkan Feng Qing'er dan yang lainnya terkejut melihat Xiaoyan yang selalu saja bertemu dengan mereka. Feng Huang yang mendengar Feng Qing'er menyebut nama Xiaoyan langsung menyerang ke arah Xiaoyan, karena dia tahu Xiaoyan lah yang telah menghalangi suku mereka untuk mendapatkan buah naga fonik. Namun serangan Feng Huang ditahan oleh Yao Ming dengan mudah. Bahkan Yao Ming mengingatkan Feng Huang, jika ada yang ingin Feng Huang tanyakan maka tanyakan saja, tidak perlu sampai menyerang. Beberapa orang dari suku Ponik Iblis yang mengenal Yao Ming cukup terkesan karena Yao Ming sekarang sudah bertambah kuat. Kembali kepada Yao Ming, dia berkata jika saudaranya Xiaoyan ingin membantu Pulau Naga Timur, jadi dia ingin suku Ponik Iblis bergabung dengan mereka. Mendengar itu Feng Huang membalas dengan berkata, jika begitu maka suku Piton 9 Tanah ingin bermusuhan dengan suku Ponik Iblis mereka hanya karena bocah ingusan ini. Yao Ming yang tidak ingin berbasa-basi langsung menegaskan jika dia sebagai kakak tertua sudah tugasnya untuk membantunya terlebih lagi. Yao Ming juga ingin suku Piton 9 Tanahnya bangkit kembali. Yao Ming pun menjelaskan jika jalan ini dia tutup dan dia tidak mengizinkan siapapun melewatinya tanpa seizin darinya. Namun jika mereka ingin memaksa, maka mereka akan tinggal di sini untuk selamanya. Feng Huang yang mendengar itu meledakkan doki yang berwujud burung ponik menyelimuti tubuhnya. Sambil melesat dia berkata, jika Yao Ming jangan terlalu sombong. Yao Ming pun tersenyum sambil bersiap menyerang dan akhirnya terjadilah tabrakan kekuatan antara Feng Huang dan Yao Ming. Di sisi lain, Feng Qing'er melesat ke arah Xiaoyan sambil berkata jika dia akan mengalahkan Xiaoyan. Xiaoyan yang mendengar itu menoleh dengan lesu. Namun sebelum Feng Qing'er sampai kepada Xiaoyan, dia telah dihentikan oleh King Lin dan Xiao Yishan. Feng Qing'er yang melihat pencapaian King Lin dan Xiao Yishan membuat dirinya tercengang, bahkan bertanya-tanya bagaimana kekuatan mereka bisa meningkat sebesar itu dalam waktu yang cukup singkat. Sedangkan Xiaoyan, dia dihadapkan kepada beberapa tetua dari suku Ponik Iblis Surga. Para tetua itu meremehkan Xiaoyan, bahkan mereka berkata jika Xiaoyan hanya mengandalkan kekuatan orang lain. Dan akhirnya pertarungan antara Xiaoyan melawan dua tetua suku Ponik Iblis dimulai. Dan sekarang bersambung. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membacakan spoilernya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.